Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Saya Ricky Wahyudi, mediator tersertifikasi dari UPTD PPA Wilayah Pelabuhan Ratu. Kebetulan saya juga merangkap sebagai Kepala UPTD. Saya sudah mendapatkan informasi sebelumnya ya, saya sudah sempat menelpon dan berkomunikasi via WA bersama dengan Bapak dan Ibu semua terkait permasalahan hak asuh anak ya, betul. Ya. Baik. Ibu, saya lihat data dulu Ibu ya. Ibu namanya Ibu Diana. Betul Pak. Domisili di Cibadak, betul ya. Bapak Bapak Teddy kan ya? Iya. Betul, di domisili di Cibadak Ibu. Bukan di Cikembar. Oh, sudah pindah. Iya, sudah pindah. Oh iya, betul, baik. Baik, sebelum kita memulai mediasi, saya akan menjelaskan dulu apa itu mediasi. Mediasi adalah sebuah upaya untuk mendapatkan penggugat tergugat kedua belah pihak agar tercapai kesepakatan. Dalam hal ini Bapak dan Ibu mempunyai masalah mengenai hak asuh anak. Saya konfirmasi lagi. Bapak dan Ibu sekarang sudah bercerai, betul? Iya, Pak. Baik. Bapak dan Ibu memiliki satu orang anak, betul? Iya. Iya. Umur berapa? Umur 7 tahun lah. 7 tahun, berarti Masuk SD. Iya, betul. Baik, saya sampaikan dulu ya aturan tata tertib dalam mediasi. Jadi aturannya adalah pertama, Bapak dan Ibu tidak boleh membawa senjata, ya, senjata tajam, baik senjata tajam maupun senjata tumpul ya. Kemudian Bapak dan Ibu tidak boleh berkata kasar, saling mencela, dan juga tidak boleh saling menyela ketika salah satu pihak sedang berbicara. Termasuk saya sendiri berbicara, tidak boleh menyela ya. Baik, untuk selanjutnya saya ingin mendapat konfirmasi mengenai kronologi apa permasalahan dari Bapak dan Ibu. Dari Bapak dulu mungkin. Ya, mantan istri saya minta hak asuhnya ke anak saya ikut sama dia gitu. Terus dia, saya tidak mengizinkan Pak untuk ikut sama ibunya, karena saya udah melihat akhlaknya itu Pak. Dia kan ya selingkuh gitu, ketahuan. Terus kalau misalnya anak saya ikut sama mantan istri saya, ketika dia waktu itu bersama saya juga, seolah anak saya diabaikan, dia enak-enakan. Kalau saya tidak bisa ngontrol Pak, karena saya kerja. Makanya dia minta hak asuh ikut sama ibunya, tapi saya tidak akan memberikan, karena melihat tingkah lakunya istri saya tidak benar lah, mau di mana gitu mendidik seorang anak gitu. Sekarang giliran Ibu yang berbicara, silakan. Ya Pak, memang saya udah melakukan kesalahan, tapi kan setiap manusia juga ada batasnya ya Pak ya. Saya ngerasa kan naluri perempuan ya Pak, anaknya masih kecil, masih kehitung balita lah sebesar itu ya buat saya. Terus ada
anak itu ada jatuh di pihak mantan suami saya. Saya ingin anak saya itu tinggal sama saya, Pak, gitu maksudnya. Saya ngerasa gimana ya, Pak, sedih banget sih sebenarnya gitu. Tapi jangan Sebentar ya. Tadi sudah saya katakan dalam tata tertib tidak boleh menyela ya. Gitu. Komunikasi gak boleh, Pak. Ketemu nggak ada kasih kesempatan sedikit pun untuk melihat anak saya, perkembangan anak saya gitu, Pak. Saya gimana ya, Pak, perasaannya gitu, walaupun saya salah, saya sama anak tetap sayang gitu, Pak. Ya makanya saya ngajuin gugatan, terus ingin ada mediasi, gimana cari solusinya gitu, Pak. Ya, saya konfirmasi lagi, anaknya perempuan ya. Kemudian ya, terus saya ingin menggali apa keinginan, pertimbangan seandainya misalnya tidak tercapai kesepakatan, apa bisa dibicarakan, ada solusi lain gitu. Saya ingin menggali lagi gitu. ya Pak. Maaf ya Pak. Jadi kan mantan istri saya ini meragukan barusan juga gimana gitu anak-anak saya gitu kan, dengan usia dengan berita kayak gitu. Tapi saya yakin dan saya ada adik saya juga ada, ibu saya masih ada, jadi bisa adik saya yang merawat dia gitu kan, terus mendidik dia, nganterin dia sekolah. Jadi jangan meragukan lah kalau masalah itu, apalagi itu anak saya. Kalau semisal justru saya yang lebih ragu kalau semisal anak saya ngikut sama mantan istri saya. Ya, sebentar ya. Mohon maaf, dari sisi ekonomi mungkin apa Bapak merasa mampu untuk? Ya kalau masalah ekonomi ya untuk makan aja ya ada lah kalau untuk makan, tapi kan kalau untuk cara ya ngikutin nafsu ya si mantan istri saya kan, saya juga namanya juga buruh Pak, nggak bisa besar gitu kan penghasilannya. Ya, saya sekuat mungkin saya aja Pak dalam ekonomi itu. Gitu Pak. Mohon maaf, Bapak sudah menikah lagi? Belum saya Pak. Belum. Kalau Ibu? Bilang, Pak. Udah. Oh, iya. Jadi gimana Bu tanggapannya? Apa ingin tetap Ya. maksudnya sebentar ya? Apa mungkin Ibu punya pertimbangan lain selain Ibu seolah-olah ingin anak bersama Ibu gitu? Ya. Apa ada peluang-peluang lain yang bisa dibicarakan? Silakan. Ya, awal sih saya ingin banget milikin anak saya, tapi kalau memang kayaknya nggak bisa ngasih ya Pak mantan suami saya hanya ingin dikasih kesempatan untuk komunikasi aja Pak. Kalau nggak minimal ketemu 1 bulan 2 kali, kalau nggak 1 kali gitu Pak. Komunikasi misalnya saya boleh telepon gitu, kalau nggak dia telepon duluan, boleh video call gitu Pak. Hanya ingin tahu kabarnya. Itu sih kalau memang saya nggak dikasih kesempatan untuk anak saya tinggal sama saya, izinin saya untuk ketemu dan komunikasi. Itu aja Pak. Iya, jadi berarti intinya Ibu siap untuk tidak bersama dengan anak, tetapi ingin ada komunikasi yang lancar dan juga diperkenankan untuk bisa bertemu. Ya, minimal 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali. Ya, gimana Pak? Ya sebenarnya mah saya rada berat juga Pak, karena jadi beban pikiran anak juga, karena dengan seusia gitu kan emang pengen bimbingan dari ibunya, dari ayahnya. Tapi kalau semisal tiap hari ditelepon terus mau ajak main lah gitu, apalagi dia sekolah baru pertama ini sekolah, jadi sebenarnya mah saya berat juga kalau untuk ngizinin nelpon kayak gitu terus ajak main gitu Pak. Ya. Mohon maaf, Bapak
pernah menanyakan apa keinginan anak, apa ingin bersama ibu atau bersama bapak? Sempat saya udah ditanyain sama anak saya dengan ya bercanda gitu, Pak. Neng mau ikut sama ibu atau sama ayah gitu. Jawabannya ya sama ayah gitu. Ya di situ saya ya seneng, Pak, gitu. Makanya saya sebisa mungkin, sekuat mungkin harus kuat gitu untuk membiayai untuk membesarkan dan mendidik anak saya. Jadi pada intinya bapak mengurus anak itu tidak sendiri ya? Iya, tidak, Pak. Dengan keluarga bapak? Iya. Siapa saja bapak? Ibu saya ada, adik saya juga ada gitu, Pak. Iya. Iya. Nah, gimana ibu? Apakah ibu pernah juga mengobrol bercerita dengan anak, apa keinginan anak, apa ingin bersama ibu atau bersama bapaknya? Ya sempat sih waktu itu, ya dia pasti berat sama ibunya lah ya Pak ya. Kalau sama bapaknya ya itu pasti mau nggak mau. Tapi maksudnya ya memang saya udah berbesar hati Pak, ya nggak apa-apa lah kalau memang mau tinggal sama bapaknya. Tapi kasih kesempatan aja sih saya untuk Iya. komunikasi sama keluarga. Ya baik, saya mungkin menyimpulkan saja ya. Jadi Ibu Diana ini ternyata memang bersedia untuk tidak tinggal bersama anak. Namun sepertinya ingin untuk sering berkomunikasi ya Ibu ya, sering juga bertemu gitu. Gimana Bapak? Ya sama sih, ya namanya juga manusia lah, kita harus bergowo gitu, Pak. Ya boleh-boleh saja, Pak, untuk komunikasi, tapi jangan terlalu keseringan. Terus kalau misalnya mau main, ya jangan terlalu keseringan. Kan yang namanya anak yang masih belajar gitu kan, sama otaknya itu. Dan jadi intinya mah jangan terlalu banyak main lah. Ya pendidikannya dulu, terus tata krama sopan yang kayak gitu harus ini gitu, harus benar. Ya nggak mau lah Intinya mengizinkan ya Iya. untuk bisa bertemu. Boleh. Ya bagaimanapun kan tidak ada bekas ibu dan tidak ada bekas bapak ya. Iya. Dan juga semuanya itu untuk kepentingan terbaik anak ya Bu, ya Pak ya Bu. Jadi anak itu investasi masa depan bapak ibu juga, masa depan bangsa dan negara juga ya. Iya. Ya jadi mungkin saya bisa menyimpulkan ibu tidak apa-apa ya tidak bersama anak, tapi bisa mendapatkan hak untuk bisa bertemu dan berkomunikasi. Iya. Terus bapak juga setuju dengan keinginan ibu tersebut ya. Iya. Ya. Baik, karena mediasi sudah tercapai kesepakatan, mungkin nanti saya akan buatkan kesepakatan bersama ya Pak ya, ya Bu ya. Nanti mungkin setelah ini nanti Bapak bisa mendapatkan surat kesepakatan bersama tersebut. Baik, dengan demikian saya akhiri mediasi kali ini dan semoga mediasi kali ini bisa menciptakan win-win solution ya. Jadi dua-duanya tidak ada di hati itu tidak ada unek-unek yang tidak tersampaikan gitu ya Pak ya, Ibu ya. Jadi mungkin saran saya sekarang lupakan masa lalu ya, sambut kita ke masa depan demi anak ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Saya akhiri mediasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak, makasih banyak. Ya. Terima kasih ya. Ya. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.